Oke, halo, halo. Ini yang saya khawatirkan ya, karena biasanya koneksi akan bermasalah jika seperti ini, padahal seharusnya tidak masalah ya. Tapi kenyataannya sering ada problem kalau misalkan ada hujan. Halo, ada suara saya masuk? Sudah Boleh dibantu? aman, Sir. Aman? Masuk? Tidak? Aman, aman. Suaranya masuk. Aman? Aman ya? Oke, oke, oke. Oke, mungkin sambil nunggu yang lainnya, boleh ini dulu, buka-buka mic dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Ini dari mana saja nih? Ini ada sekitar 10 partisipan ya, ada 10 berarti kalau dikurangi dengan saya mungkin juga dengan admin ada sekitar 8 ya, 8 orang. Eh, ya, mungkin boleh buka mic dulu, kemudian buka videonya kalau misalkan memungkinkan. Kita coba kenalan-kenalan dulu dari mana aja nih kira-kira. Eh, Bang Akmal, halo. Ini Bang Akmal dari mana nih kira-kira? Boleh dibuka? Oh, halo, Mister. Halo. Halo, Sir. Halo, how are you? Saya dari Tasikmalaya, and I'm good. Mhm. Where you from? I originally from Tasikmalaya. Tasik. Oh, okay. Akmal. Okay, that's great. Tasikmalaya. Thank you. Oke. Nurhalis. Nurhalis ini dari mana? Where are you from? Hello, I'm from Depok. Hello. It seems like pretty Yes. unclear, I think, for the volume. Halo, halo. Nurhalis. Halo, halo ya. Halo. Okay, Dengar that's good. sinyalnya suaranya. Oke, Mister, I'm Aha, from my Depok. Depok. Oke, oh Yes. Jawa Barat semua nih ya. Depok aman? Tidak hujan ya? Aman, aman. Aman. Kondusif. Oke deh. Oke, that's good. Thank you. Next, mungkin kita lihat Desindi sama Dani. Halo Desindi, where you from? Halo, mungkin sedang ini siap berbenah ya. Rahma, halo Rahma, are you there? Hello, sir. Halo teman-teman, sepertinya jaringannya Mr. Rada ada kendala ya. Mungkin mau ditunggu sebentar. Halo Mister. Halo. Oke, sorry, sorry. Mungkin eh, admin ya, mungkin dari Sahrul mungkin ya. Ini kayaknya Bang Sahrul nih ya. Minta tolong saya kalau misalkan ada sesuatu yang tidak jelas dari suara ya ataupun juga dari video dan segala macamnya untuk kameranya. Sama, Misalkan nge-freeze atau dan yang lain Farhan, nanti silakan ini minumnya taruh langsung di belakang, notice sayanya ya biar Farhan, tidak bingung. bisa? Halo, Advan, is there something that you want to tell? Ah, No? Oke. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Jadi kita mulai aja untuk kelasnya. Nanti teman-teman yang lainnya bisa nyusul ya.
Hari ini kita adalah pertemuan pertama kali ya, pertemuan pertama untuk kegiatan kita ya, yang nantinya kita akan ada series ya ke belakangnya. Kita mencoba untuk memberikan sedikit ya apa yang kita bisa Arhan, sampaikan pada teman-teman Sar, semuanya. Harapannya nanti ini bisa beres lah ini. bermanfaat ya ke depannya. Oke. Langsung aja saya share screen terlebih dahulu ya untuk pembahasan kita kali ini. Saya harap teman-teman nanti saya minta untuk partisipasinya ya. Jadi silakan berpartisipasi aktif untuk ini ya kegiatan kita hari ini. Nanti akan ada sesi tanya jawabnya secara langsung. Kalau misalkan ada pertanyaan di tengah jalan, langsung aja ketik di chat boleh ya. Nanti akan kita baca ketika memang ada di sesi tanya jawab. Kemudian nanti mungkin di pertengahan kalau misalkan memang perlu akan saya berikan waktu ya untuk kita ada pertanyaan, kita jawab pertanyaan terlebih dahulu di tengah-tengah misalkan memang diperlukan. Oke, let me share screen for today's topic. Here we are. Oke, it's already showing. Aman ya? Bisa dilihat Oh sudah? iya iya iya. Yes, sir. I Oke, thank you. Ini Advan nama asli atau gimana? Enggak, Sir, cuma nama laptop aja tuh, Sir. Oh, oke. Nama aslinya siapa? Arisandi, Sir. Kenapa? Arisandi nama aslinya. Ari Sandi. What shall I Iya. call you? Ari or Sandi? Ah, Which one? Ari. Sandi. Indonesia biasa. Oh, Sandi. Oke. Ah, Biasanya di Indonesia itu kan suka dipanggilnya dengan nama awal ya, nama pertama. Jadi mungkin hanya sebatas biasanya, umumnya. Oke, jadi kita jelasin terlebih dahulu ya. Kita ada yang namanya SB Learning Hub. Itu nanti kita coba untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris ya. Kebanyakan nanti memang acaranya yang kita sampaikan di sini adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan bahasa Inggris. Sesuatu yang berhubungan dalam artian tidak hanya bahasa Inggrisnya aja yang kita pelajari nantinya, tapi fungsi dari bahasa Inggris itu nanti secara general kita juga bisa berikan ketika memang ada momentum tertentu. Nah, contohnya saat ini ya, saat ini kita ada momentum adanya beasiswa LPDP yang banyak orang kenal di Indonesia. Kemudian kalau misalkan teman-teman yang belum tahu bahwasanya LPDP sekarang sudah buka, itu memang bukanya memang sangat mepet ya. Enggak, Bukanya cuma memang sangat sudah. mepet. Tanggal 23 ya, seperti itu. Oke, halo Lang Lang. Glad to see you. Semoga nanti kita bisa join sampai akhir dengan aman tanpa adanya kendali internet ataupun yang lainnya ya. Because the weather is pretty bad in my place. Oke. Kemudian lagi berarti salah satu fungsi memang bahasa Inggris adalah untuk bahasa Inggris digunakan untuk beasiswa, kemudian beasiswa pastinya digunakan untuk kuliah ya. Whether you are going to postgraduate or doctoral degree, semuanya pasti butuh ya. Walaupun undergraduate juga sebenarnya butuh juga gitu ya. Nah, nanti ada seriesnya berlanjut dari satu program ini dengan program berikutnya nanti. Jadi teman-teman jangan sampai keluar dari grup ya, karena informasi akan kita update di situ. Kemudian nanti teman-teman bisa aktif di dalamnya. And if you have any question or if you want to ask, request some topics that you are going to have to do it, or you have to learn about that kind of specific topic, teman-teman boleh coba di chat grup ya nantinya. Kak, saya lagi kayaknya ini butuh pembelajaran ini ya, boleh ya, kayak gitu. Okay, next one. So today's topic it's about strategi lolos LPDP 2026. Memang kita specifically untuk 2026 ya, karena memang saat ini yang sedang aktif. Yaitu kita akan bahas hari ini adalah bagaimana memilih jalur, jenjang, dan juga kampus yang tepat. Ya. Kemudian saya tanya kalau misalkan apa itu beasiswa, sepertinya semua orang sudah tahu deh ya beasiswa LPDP itu seperti apa. Ya. LPDP sudah sangat terkenal dari pelosok ke pelosok di Indonesia. Ya. Dan banyak sudah yang mengincar di LPDP ini. Nah, LPDP sekilas aja adalah beasiswa penuh ya dari pemerintah Indonesia. Dia mendanai studi S2, S3, sayangnya tidak mengcover untuk S1 atau undergraduate. Ya. Jadi kalau misalkan
teman-teman yang ada di S1, teman-teman harus mencari beasiswa yang lain. Apakah beasiswa LPDP itu bisa digunakan di dalam dan di luar negeri? Pasti, ya, pasti bisa di luar, bisa di dalam, ya, mana aja boleh. Kemudian yang harus dipastikan adalah untuk tahun 2026, itu LPDP menekankan adanya prioritas. Ini yaitu ada di bidang STEM dan ada sektor strategis nasional, yaitu seperti pangan, ya, energi, kemudian kesehatan, maritim, dan digitalisasi. Saya sebenarnya saat ini memang berkecimpung di dunia formal, yaitu saya sekarang sebagai seorang dosen pengajar bahasa Inggris, ya. Memang Kemenristek Dikti, karena memang salah satu dari kementerian yang ada di LPDP adalah bagian dari Kemenristek Dikti. Di situ tidak hanya di LPDP-nya saja, ternyata baik di setiap dosen untuk kampus yang mengadakan penelitian, memang dipacu banget nih, ya, dipacu banget untuk melakukan penelitian di bidang-bidang ini. Ya, jadi termasuk juga ketika beasiswa yang akan diadakan di di tahun ini, ya, di 2026 ini, itu juga memfokuskan di bidang-bidang ini. Ya, walaupun masih ada bidang yang lain itu diperbolehkan, tapi proporsinya itu diperbanyak di bidang prioritas. Ya. Kemudian tahapan seleksi pasti teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang pengen untuk dapetin beasiswa LPDP pasti sudah cek-cek dong, ya, baca-baca di websitenya, ya, seperti apa tahapannya, seleksinya seperti apa, ya. Cuman di sini kita bahas yaitu di seleksi administrasi, ya. Jadi ada 3 seleksi, yaitu administrasi, TBS atau bakat skolastik, dan wawancara substansi. Administrasi dokumennya harus lengkap, ya, seperti contohnya di sini ada CV, ya. CV-nya di sini berarti CV yang ada kaitannya dengan pendidikan, pastinya sebaik mungkin pisahkan antara CV profesional seperti yang di tempat kerja, ya, dengan CV yang di pendidikan. Kemudian ijazah transkrip ini harus dilegalisir, ya. Kemudian juga jika teman-teman ijazahnya masih belum bahasa Inggris, biasanya memang nanti ketika di luar negeri untuk cari LOE biasanya minta untuk diterjemahkan. Tapi kalau untuk di LPDP belum terjemahan tidak masalah. Sertifikat bahasa pastinya yaitu ada TOEFL boleh, kemudian bisa IELTS, ya. Di situ nanti memang ada beberapa yang bisa digunakan, ya. Tapi biasanya memang kita paling seringnya di TOEFL atau di IELTS. Essay, ya. Kemudian ada surat rekomendasi dan LOE jika ada, ya. Kemudian TBS itu adalah tes bakat skolastik. Mungkin kalau misalkan ada suara-suara nyanyian dari anak saya yang paling kecil, saya mohon maaf, ya. Umumnya untuk pelamar tanpa LOE ini biasanya berarti kalau kata-katanya umumnya untuk pelamar tanpa LOE, bagi teman-teman yang tidak suka, ya, atau mau bypass untuk TBS itu bisa dengan cara harus mendapatkan LOE, ya, unconditional, ya, yang sudah tanpa ada syarat apapun, ya. Penalaran verbal nanti, ya, TBS ini, skolastik ini semua orang kadang menitik beratkan di sini, ya, karena tidak semua orang mempunyai kemampuan di bidang ini, gitu, ya. Jadi kita harus belajar ekstra terlebih dari bahasa yang kita harus penuhi. Wawancara nantinya akan ada panelis akademisi, biasanya ada 3 orang, ya, akademisi, psikolog, dan juga mungkin perwakilan dari LPDP. Kalau saya kebetulan memang sebenarnya kalau dikatakan LPDP-nya alumninya itu cukup lawas, ya, cukup lawas sekali karena saya alumni di angkatan 2015, intake 2016, berarti udah lama sekali sebenarnya, ya. Tapi sampai sekarang wawancara tidak ada perubahan signifikan, ya, terdiri dari orang-orang ini. Kemudian fokus pada rencana studi, biasanya yang dibahas kontribusi dan motivasi yang kuat, sehingga essay teman-teman ini harus sangat komprehensif. Ya, nanti ada di pertemuan lain untuk kita pembahasan tentang essay mungkin, ya. Fakta utama. Nah, ini nih fakta utamanya. Sebagian besar peserta LPDP itu gagal bukan karena diwawancara, ya, bukan karena TBS, tapi jauh sebelum mendaftar. Jadi,
karena mereka mulainya terlalu dekat ya. Jadi nanti kita akan tracing nih ya. Namanya kita akan tracing bagi teman-teman sekarang ini bisa menganalisa, oh saya ada kategori apa. Nanti ada kategori A, B, atau C gitu ya. Nanti kita akan melakukan itu di akhir. Kemudian ada pola gugur ya. Kita lihat di administrasi itu biasanya kalau ada dokumen yang tidak sinkron ya, jangan sampai salah memasukkan dokumennya ya. Jadi misalkan karena tidak terdata dengan baik, tersusun dengan baik dokumen-dokumennya, akhirnya yang diinput ternyata dokumen yang berbeda. Nah, itu masalah sekali ya. Essay generik karena dikejar waktu. Generik ini maksudnya apa adanya ya, bukan yang the best of the best dari kitanya ketika menulis essay. Ya, jadi hati-hati ketika menulis essay terlalu mepet biasanya ya apa adanya. But it's not wrong, ya, it's not totally wrong. Walaupun sebaik mungkin memang harusnya disiapkan jauh-jauh hari. LOE tidak valid ya, jadi pastikan start date-nya itu pas ya, karena start date ini ada batas minimal ya, batas minimal. Tidak boleh kurang dari 6 bulan sebelum due date-nya atau deadline untuk mulai kuliahnya. Kesimpulannya yang saat ini adalah waktu adalah faktor seleksi tak tertulis di LPDP. Ya, normalnya kita mempersiapkan LPDP itu sekitar 6 bulan. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang baru tahu, LPDP sudah buka ternyata, gitu ya. Baru tahu, berarti nanti kita akan sedikit terlambat atau sedikit ngos-ngosan untuk ngejar. Ya, nah ini mungkin ada yang setuju dengan ini ya. Tidak semua orang yang ingin LPDP itu bisa dikejar dalam satu deadline. Dan itu bukan kegagalan pribadi karena itu adalah permasalahan timingnya aja. Jadi eh, memang ambisi kita adalah bagaimana mendapatkan LPDP sekali jalan, ya. Misalkan ketika kita oh ini ada kesempatan nih saya gitu kan. Saya masukin, saya usaha sebaik mungkin dan langsung selesai lolos gitu. Harapannya seperti itu, ya. Tapi terkadang ada banyak faktor terutama adalah bagaimana persiapan kita yang mungkin belum terlalu matang, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini nanti kita akan tracing kira-kira ada di posisi apa, nanti tinggal strateginya ke depan seperti apa yang bisa kita lakukan. Oke. Ini mungkin sambil saya cek ya, kalau misalkan ada pertanyaan boleh ya, boleh diajukan ya, oke, misalkan kalau ada. Logika seleksi, ya. LPDP tidak pernah menulis pendaftar harus mulai persiapan minimal 6 sampai 12 bulan sebelumnya. Tidak ada, ya, tidak ada tulisan seperti itu. Tapi sebenarnya sistem seleksinya secara tidak langsung itu menuliskan adanya persiapan yang memang membutuhkan waktu. Example, skor bahasa butuh waktu, ya. Mungkin ini akan panjang pendeknya waktu yang dibutuhkan tergantung dari kemampuan teman-teman semuanya, gitu kan. Ada yang mungkin mulainya dari basic, ada yang mulainya dari intermediate, ada yang sudah advance misalkan. Nah, mereka ini pasti akan membutuhkan waktu yang tidak akan sama. LOE butuh proses. Kalau biasanya LOE itu tergantung sekali dengan universitas, ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi biasanya mereka itu maksimal 6 minggu, ya, maksimal ya 6 minggu itu maksimal. Jika memang kita tidak mendengar 6 minggu tidak ada balasan untuk mendapatkan LOE, kita bisa eh, mengklarifikasi ulang, ya. Mungkin sebelum itu boleh juga, ya. Tapi biasanya sebelum 6 minggu itu sudah keluar, ya. Esai itu butuh refleksi. Ada penulisan, ya, ada draftingnya, kemudian ada editing lagi, ya, kemudian di drafting lagi sampai final itu ada waktunya, ada caranya, ada refleksinya, ada yang oh ini kayaknya dikurangi, ini ditambahi seperti itu, ya. Esai ini memang benar-benar harus personal, ya. Kalau kita bahas esai itu berarti kita harus butuh waktu yang terpisah, ya. Jika waktu tidak cukup, kualitas pasti akan turun, ya. Yang tadi kita sebut generik, ya. Karena memang sesuai dengan apa yang kita miliki waktunya. Triage peserta ini yang tadi saya bilang, ya, triage siapa masih bisa mengejar. Nah, ini kira-kira dari teman-teman mulai dari sekarang ini nanti kita coba untuk analisa siapa sih sebenarnya dari teman-teman anggota yang ada sekarang ini lagi online di sini, kira-kira mana saja
yang bisa untuk ngejar di 2026 batch pertama ini karena kemungkinan besar dalam 1 tahun LPDP bukannya 2 kali ya, batch 1 sama batch 2 dalam 1 tahun. Nah, kenapa kita sebut dengan triage itu adalah karena ini istilah dari kedokteran ya. Jadi tidak semua pasien dapat ditangani dengan cara yang sama ya. Jadi beda kasusnya, beda penanganannya, beda permasalahan teman-teman, beda strateginya ya. Kalau misalkan oh saya sudah menyiapkan 70% dari dokumen yang dibutuhkan, maka kerjaan saya 30% ini seperti apa? Ya. Kalau saya baru 50% misalkan berarti saya harus lebih cepat lagi ya untuk mengejar. Kalau baru 20-30%, nah kira-kira saya butuh waktunya seberapa? Mungkin nggak untuk saya kejar di batch pertama? Itu ya. Jadi nanti alasannya kita bisa discuss lebih lanjut ya. Kemudian nanti kita berikan apa sih yang kita bisa lakukan setelahnya gitu ya. Dalam LPDP sumber daya itu adalah waktu. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ada waktu dan ada impian untuk mengejar beasiswa, it's not only LPDP ya. Kalau teman-teman mau cari yang lainnya pun semuanya butuh waktu. Ya, jadi pastikan fokus untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Mungkin saya cek dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada, aman ya. Oke, next. Ini adalah triage yang pertama. Nah, ini mulai dari sekarang coba teman-teman kenali ya. Kelompok A adalah realistic chasers, ya. Jadi yang sangat memungkinkan untuk mengejar di periode pertama ini, di batch pertama, ya. Yaitu cirinya adalah yang bukan hanya asumsi, harus benar ya, harus benar-benar sudah, ya. Jangan kemungkinan ya 1 minggu lagi lah, kemungkinan 2 minggu lagi lah, bukan. Tapi yang benar-benar sudah, ya, benar-benar sudah. Pertama, skor bahasa sudah ada atau hampir cukup. Kenapa yang disebut dengan hampir cukup? Karena ada apa ya? Ada kasus bahwasanya kalau misalkan teman-teman itu ada di IELTS misalkan ya cari beasiswa untuk ke luar negeri misalkan dikatakan hampir cukup karena ternyata IELTS bisa memperbaiki di salah satu skill saja. Ya, seperti yang kita kenali bahwasanya di IELTS itu kan ada listening, ya, ada writing, ada reading, dan ada speaking. Ya, jadi kalau satu di antara 4 itu ada yang kurang, kita bisa retake hanya satu saja. Makanya di sini saya sampaikan hampir cukup, ya, hampir cukup karena belum cukup. Ya, masih ada sesuatu yang harus ditambahkan. Sudah punya target kampus jelas, riset kampus. Nah, ini silakan ditanyakan nih sama diri masing-masing ya. Kira-kira saya sudah riset kampus atau belum? Ya. Kemudian dokumen akademik relatif rapi, ya. Ijazahnya, ya transkripnya, mulai dari pendidikan terakhir, ya. Kemudian ada sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan, misalkan ya untuk pendukung, silakan disusun dengan rapi, ya termasuk identitas diri, ya. Bukti bahwa mereka bisa mengejar adalah tidak perlu mengulang tes bahasa, bisa langsung fokus essay dan LOA. Kalau misalkan masih belum punya ya, karena kita masih punya target kampus aja. Tinggal sinkronisasi aja dengan narasi yang dimiliki ya. Jadi itu sudah cukup. Ini adalah kelompok minoritas saat ini ya. Minoritas kenapa? Karena memang biasanya orang baru sadar di awal-awal di tengah di pembukaan yang sudah mepet biasanya. Makanya kita sebut dengan minoritas ya. Tapi nyata ya. Berkaca pada pengalaman saya dulu, saya menyiapkan beasiswa itu sebenarnya kalau dihitung bisa 1 tahun, ya 1 tahun. Kurang dari 1 tahun, tapi sekitar 8 sampai 10 bulan, ya. Mulai dari ijazahnya waktu itu karena saya masih belum lulus, kemudian juga harus persiapan bahasa Inggrisnya, kemudian riset kampusnya, ya, dan segala macamnya. Nanti kita coba praktek, ya, bagaimana untuk mencari kampus. Ya, nanti akan saya coba tanyakan teman-teman kira-kira pengennya di mana. Nanti kita coba cari ya. Kelompok B ya, kelompok B di sini adalah borderline but possible. Jadi ini agak mepet-mepet ya kalau di borderline. Cirinya adalah bahasa belum cukup tapi hampir ya. Kemudian arah studi sudah ada. Waktu dan komitmennya cukup tinggi ya.
Jadi hampir setiap hari dia pasti menyisihkan waktu untuk mencoba memperbaiki dokumen-dokumen yang dia butuhkan, memperbaiki bahasa-bahasa Inggris, skill-skill yang dia butuhkan untuk nantinya masuk ke tesnya. Jadi minimal kita sudah tahu ya tesnya tanggal berapa. Nah, ini ada orang-orang di ciri bagian ini. Resikonya adalah pasti burnout, pasti banget ya. Jadi karena kita ngejar ya, waktu deadline-nya sangat mepet ya, berarti di sini orang pasti effortnya lebih banyak nih ya dibandingkan yang di kelompok A ya. Jadi yang di kelompok B masih memungkinkan. Esai pasti akan terburu-buru, padahal esai itu butuh waktu untuk ketika kita sudah selesai drafting pun, kita sudah editing pun, gitu ya, kita masih disarankan untuk coba kasih ke orang, ya, kasih ke 2-3 orang teman kita, coba dibaca. Kira-kira ada bagian yang tidak dipahami atau tidak? Karena ciri bagusnya esai adalah tidak adanya pertanyaan bagi orang yang ngebaca esai itu, ya. Jadi kalau misalkan pas dibaca sama orang dia berhenti di poin itu, ini maksudnya apa ya? Nah, itu berarti bagian yang dia tanyakan harus diberikan penjelasan lebih, ya. Catatan penting, belum lagi nanti dengan adanya batasan kata, ya, batasan katanya. Jadi, oh ini kalau saya tambahin ini nanti katanya berlebihan. Berarti saya harus paraphrase lagi. Nah, berarti kan editing lagi kayak gitu, ya. Kelompok ini bisa lolos, ya, tapi tidak bisa disamakan dengan kelompok A yang hampir sudah fokusnya sudah sangat berbeda, ya. Kelompok terakhir, kelompok C, ini not realistic ya untuk deadline batch pertama. Ya, untuk deadline batch pertama. Cirinya adalah baru mulai paham LPDP atau baru tahu bahwasanya LPDP ini sudah buka ya, atau yang baru baru 1-2 hari ini gitu dan belum menyiapkan apapun. Belum tes bahasanya, belum mempersiapkan dokumennya, arah studinya masih nerawang ya. Saya mau lanjutin di kampus mana ya, saya pakai jurusannya apa karena eh, kita biasanya kalau seperti saya itu S1 saya adalah pendidikan bahasa Inggris, S2 saya justru pendidikan ya. Pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan memang agak sedikit serupa tapi mereka tidak sama. Nah, seperti itu. Jadi ada riset terlebih dahulu kenapa kita memutuskan untuk ini. Saya mau coursework kah, saya mau by research kah. Nah, itu ada positif negatifnya. Kita tahu ya teman-teman mungkin yang mau master ya pasti sudah menganalisa kalau di luar negeri itu ada 2 tipe. Ya, ada 2 tipe. Ada by research yang neliti-neliti kayak gitu, maka dia tidak ada pertemuan kelas, ya, tidak ada kuliah, ya, kuliahnya cuma ketemu sama profesor, kemudian bagaimana update untuk penelitian dan segala macam yang dibahas penelitian. Kemudian kalau by coursework, ya coursework itu berarti nama lainnya adalah kita ada meeting kelas, ada ujiannya nantinya, kemudian ada tugas-tugasnya, ya biasanya bikin essay dan segala macamnya seperti itu. Tapi kalau by research murni tidak ada ujian, tidak ada kelas, ya penelitian aja. Itu lebih ini ya. Apa ya tricky ya lebih tricky trickynya adalah seperti kita tidak ada kegiatan kelas tapi kegiatan penelitian harus jalan ya seperti itu jadi kadang kan kita seperti tidak kuliah ya seperti tidak kuliah padahal disitulah jebakannya kalau kita terlena. Fakta pahitnya adalah memaksa kelompok ini mengejar deadline itu lebih sering menyebabkan kegagalan ya di akhirnya ya kegagalan total. Jadi keputusan yang paling baik itu adalah fokus batch berikutnya dan pastikan akan lebih matang persiapannya karena mungkin spare waktunya ada sekitar 6 bulan ya pas untuk mempersiapkan LPDP di batch kedua kayak gitu. Nah, sebelum saya lanjut nih, kira-kira di teman-teman di sini ada yang kelompok A nggak? Boleh dibuka mikrofonnya. Videonya juga boleh ya dinyalain ya. Jadi saya bisa lihat nih muka-muka ganteng, muka-muka cantiknya nih. Ini saya tidak ada yang muncul cuma saya saja nih mukanya. Ya, it's like a single fighter. Cuma saya yang muncul. Saya ngomongnya sama ini apa gambar jadinya ya. Saya tidak melihat langsung orangnya. Siapa yang ada di kelompok A mungkin? Ada? Ada? Halo?
Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Bisa? Halo, halo? Jangan sampai saya ngomong panjang kali lebar gitu ya, ternyata suara saya tidak masuk. Nah, ini ada yang chat. Oh, aman. Ya, oke. Oh, ini admin lagi yang chat ya, bukan teman-teman. Nih, teman-teman pada kemana nih? Ya, oke. Kelompok C, oh ya, saya baru pertanyaannya di A ya, makanya teman-teman masih nunggu ya, masih nunggu. Saya belum ditanyain nih soalnya, jadi saya nggak jawab. Oke, jadi ada di kelompok C ya, kelompok C. Ana kelompok C, Akmal juga kelompok C. Oke, baru banget di kelompok C ya. Oke, bagus di kelompok C. Nah, berarti kelompok A sama kelompok B-nya masih belum ada ya, belum ada. Atau mungkin oke, eh, saya di kelompok A tapi saya diem-diem aja deh gitu ya mungkin ya. Oke, it's okay. Nurholis juga sama, jadi kelompok C. Oke, jadi kelompok C ini terima kasih yang udah respon. Di sini kalau kelompok C berarti saya sarankan memang jika memang ingin untuk di program beasiswa LPDP ini, mending kita persiapkan di batch berikutnya ya, di batch berikutnya ya. Nih, oke, thank you. Kita lanjut ya. Sekarang kita sudah tahu nih kelompoknya ya. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Oh, saya ada di kelompok C nih, misalkan ya. Kalau ada di kelompok C sih, berarti kalau memutuskan untuk persiapan di batch kedua, itu lebih aman. Tapi kalau, saya mau menantang diri saya sendiri, gitu kan. Hitung-hitung, saya mencoba sampai ke closing date-nya, tanggal 23, saya apa yang bisa saya dapatin ya dari sekarang sampai tanggal 23 ini, dokumen apa yang bisa saya selesaikan. Nah, itu kan tetap akan digunakan di batch berikutnya ya. Kalaupun misalkan, oh saya ternyata sampai closing dokumen yang saya temukan baru atau yang saya miliki baru 50%. Ya sudah, berarti kan 6 bulan ke depan itu apa ya, melengkapi 50%-nya akan lebih mudah gitu. Jadi bukan berarti kalau teman-teman ada di kelompok C, berarti teman-teman ya udah saya santai aja gitu. Padahal enggak. Harusnya tetap memulai, cuman realistisnya adalah kita maju perang atau tidak. Kayak gitu, ya. Nah, kita bahas nih tentang jalur cepat sama jalur aman, ya, jalur cepat dan jalur aman untuk pendaftaran beasiswa. Kalau jalur cepat berarti kita harus mengejar deadline di batch pertama ini, ya. Di deadline pertama ini siapa yang boleh? Hanya kelompok A sama B saja. Kelompok C boleh mengikuti, ya, boleh mengikuti fight-nya, ya, ya, boleh mengikuti fight-nya, tapi hanya sebatas melengkapi dokumen, ya, melengkapi dokumen. Nah, fokus strateginya harus mulai ditentukan. Apakah sudah menentukan jalurnya, masuk di STEM atau mau masuk di share? Ya, share ini selain dari program prioritas ya. Ya, jadi nanti teman-teman bisa cek ya untuk di secara detailnya. Mengunci jenjang S2 atau S3. Saya mau S2 atau saya mau S3. Itu sebenarnya jenjang ini sudah pasti S2 loh. Saya udah S2 berarti otomatis S3 dong. Tidak, tidak melulu ya. Karena bisa saja S2 lagi. Ya, bisa saja S2 lagi dengan jurusan yang berbeda. Ya, bisa. Karena saya ada beberapa teman yang mempunyai pengalaman seperti ini, sudah S2, mereka mengajukan untuk S2 lagi dan diterima ya, dan diterima, tidak ada permasalahan karena memang selama kita bisa mengkomunikasikan lewat essay ya, kemudian pernyataan bahwasanya memang itu dibutuhkan ya, S2-nya dibutuhkan. Mempercepat LOA dan essay-nya ya, penulisan untuk essay dan juga mendapatkan LOA ya, nanti kita coba cek. Bukti pendekatan ini valid ya, bahwasanya banyak award di LPDP itu lolos bukan karena persiapan sempurna, tapi karena fokus brutal ya. Dan punya, kalau saya yang membantu saya waktu itu adalah punya lingkungan yang mengingatkan. Karena saya ketika cari beasiswa LPDP itu ada di kampung Inggris ya, ada di kampung Inggris waktu itu. Jadi teman-teman yang mempunyai minat yang sama waktu itu, kita seperti saling mengingatkan ya, seperti saling mengingatkan ya. Jadi kayak misalkan ada yang izin untuk tes bahasa, ada yang memberitahukan sudah cek ini belum, sudah ini belum, seperti itu ya.
Termasuk salah satunya adalah masuk di grup-grup ya, di grup-grup pencari beasiswa. Itu juga sangat membantu. Jalur aman berarti ada batch berikutnya. Ini bukan jalur gagal ya, cuma rasional saja. Fokusnya adalah silakan lengkapi bahasanya, CV akademiknya ya diperbaiki, riset arah kontribusi untuk essay. Ya, kontribusinya seperti apa. Mayoritas awardi kuat ya adalah mereka yang menunda satu batch untuk naik kualitas. Jadi apa ya, memperbaiki sebanyak mungkin ya atau sebagus mungkin senjata yang akan kita gunakan untuk maju. Ya, itu yang harus dipastikan. Jadi seperti mundur satu langkah untuk melompat lebih jauh ya. Kemudian prioritas ini ya, kalau tadi saya sebutin dengan STEM ya, STEM itu ada di Science, Technology, Engineering, and Math ya, yang nantinya ini lebih difokuskan dan dia lebih banyak proporsionalnya ya, proporsinya ya, porsinya lebih banyak. Contohnya di sini ada ini semua ya, ada ilmu pengetahuan, ada sains ya, ada teknologi, digitalisasi, ya teknik manufaktur, ya energi ketahanan pangan dan segala macamnya. Ini adalah bagian yang diprioritaskan. Bagi teman-teman yang sebenarnya di eh, kelompok A atau B dan masuk di bagian STEM ini, itu sebenarnya sangat kuat sekali untuk mendapatkan atau kemungkinan untuk bisa lolos LPDP. Ya. Prioritas kebijakan LPDP yang kedua adalah dari share. Ini tetap ada. Sosial humaniora ya tetap bisa mengajukan untuk di batch pertama ini. Walaupun dia bukan prioritas ya, bukan prioritas. Nah, berarti di sini bukan share tidak penting, tapi harus tepat ya dan kontekstual dari narasinya. Narasi ini kita sampaikan dari bagaimana kontribusi kita nantinya kepada bangsa ya di essay. Lagi-lagi essay. Makanya kunci sukses wawancara itu adalah di essay ya. Karena di wawancara itu kebanyakan yang akan dibahas adalah tentang essay-nya. Nanti juga akan ada beberapa poin yang akan saya sebutkan. Jenjang S2 sama S3. Siapa yang mau S2 dan siapa yang mau S3? Mungkin boleh chat atau mungkin langsung ngomong lebih bagus lagi ya, buka suara. Yang pengen S2 atau S3, siapa nih? Ada nggak? Oke, S2 insya Allah. Oke, S2. Oke, Akmal S2 ya. Kemudian yang lainnya, kebanyakan memang S2 ya. Kebanyakan memang S2 ya. S2 itu paling banyak karena memang cukup bergengsi ya untuk bisa mencoba kuliah di luar negeri ya terutama ataupun juga ya di dalam negeri dengan beasiswa ya. Jadi istilahnya kita santai-santai ya dalam satu poin pemikiran yaitu nggak perlu mikirin biaya ya. Santainya tuh nggak mikirin biaya, malah diberikan uang saku ya. Jadi enaknya di situ. Prioritas ini, jadi kalau misalkan teman-teman yang S2 sama S3, bedanya biasanya di sini ya. Kontak profesor itu di S2 nggak wajib, kalau S3 wajib. Research proposal dia tidak wajib di S2-nya, kalau di S3-nya wajib. Ya, wajib. Jadi harus ada yang namanya research proposal. Ini pun juga akan kita hubungkan ke kampus nantinya. LOE ini hanya pendukung saja kalau S2. Kalau S3 itu hampir wajib ada karena harus ada sponsorship dari profesornya. Ya, kalau S3 kalau belum punya sponsorship dari profesor, kita belum bisa untuk mengajukan S3. Biasanya banyak ditolaknya. Ya. Nah, apakah S2 saya nggak boleh punya LOE? Boleh banget, karena tadi bisa bypass ya, bisa bypass untuk skolastiknya. Strateginya adalah pilih program realistis, siapkan CV, ya, email profesor bagi S3. Ya. Jangan mulai emailnya, tapi mulai dari pilih program yang benar. Nah, kita coba abis ini kita hands on ya untuk cari kampus. Ya, nih. Sekarang perhatikan, ketika mencari kampus itu yang paling penting adalah adanya akreditasi ya dan juga ranking global. Biasa kalau teman-teman bisa lihat ranking dari kampus itu dengan QS Top Universities ya, Top 100 biasanya.
100 itu kalau LPDP secara tidak langsung ternyata juga ketika kampus itu ada di top 100 itu kemungkinan untuk lolos lebih besar dibandingkan yang di luar 100. Bukan berarti yang di luar 100 tidak akan lolos juga, tidak ya. Tapi akan lebih diutamakan jika kampusnya ada di 100 besar. Dan juga LPDP sendiri punya daftar kampus ya yang bisa dituju. Perhatikan juga untuk degree dan juga starting date-nya ya. Kalau misalkan harus sesuai dengan ketentuan LPDP, lokasi dan lingkungan. Ini penting sekali untuk teman-teman mengetahui lokasi dan lingkungan dari kampus karena saya melihat dari banyak teman-teman ketika wawancara memang banyak yang ditanyakan kesiapan mereka terkait kehidupan kampus. Tidak hanya dari segi akademik, tapi kehidupan di luar kampus juga, yaitu seperti lokasinya, lingkungannya seperti apa, kenapa milihnya di kota itu, ada apa di kota itu, seperti apa kotanya. Kalian harus bisa mendeskripsikan dengan baik. Ya, ini wajib banget karena banyak sekali pertanyaan terkait itu ketika wawancara. Persyaratan dan administrasi itu harus diperhatikan baik-baik karena kita mengacu pada dua persyaratan ya, persyaratan LPDP dan juga persyaratan kampus. Harapannya paling utama adalah di persyaratan kampus, ya. Kalau misalkan contoh, saya mau S2 di luar negeri. Kemudian bahasa IELTS yang dibutuhkan di luar negeri di kampus A itu ternyata 6,5 misalkan, ya 6,5 minimal, ya 6,5 minimal atau 7. Nah, misalkan contoh 7 gitu. Di LPDP 6,5 itu diterima untuk mengajukan. Tapi kalau misalkan kita hanya mengejar 6,5, berarti kita selesai di LPDP saja. Tidak sampai ke kampus. Jadi patokan paling utama justru kampusnya. Jadi skornya yang dicari adalah skor untuk persyaratan kampus, bukan LPDP-nya. Karena kalau kampus terpenuhi secara otomatis LPDP pasti akan ngikutin, ya. Tidak berlaku sebaliknya. Kalau LPDP lulus di 6,5 tidak pastikan bahwasanya di kampus dia bisa lulus dengan 6,5. Nah, sekarang coba nih, boleh nih saya mau coba untuk kita praktek ya, kita praktek cari kampus. Boleh dikasih tahu saya mungkin kira-kira kampus luar negeri mana yang mau dituju gitu ya, kampus luar negeri mana yang mau dituju. Saya coba kita coba ini ya. Kalau saya sih paling banyak di ini ya, di luar negeri itu saya biasanya banyak di Australia ya. Kalau di Australia itu teman-teman ada satu kata kunci yang mudah sekali untuk mencari informasi terkait kampus dan segala macamnya ya. Pastikan itu ngikutnya di kampus web kampus resmi ya. Siapa yang mau speak up coba ini kira-kira mau kampus luar negeri yang mana ya? Atau mungkin saya secara general aja ya yang saya benar-benar sering cek itu kampus ya. Nah, ini saya udah bisa ini ya Australian University Prospectus ya, ada satu kata kunci yaitu adalah prospektus. Prospektus itu adalah buklet ya. Jadi buklet yang digunakan untuk memberikan informasi terkait kampus. Walaupun kita bisa lihat juga dari kampusnya langsung ya. Kalau kampusnya langsung misalkan kita ke Adelaide, misalkan ke Monash ya, kemudian ke Melbourne ya, UQ ya. Itu kalau kita ketik langsung memang kita bisa mempelajari di situ ya, dan juga akan bisa kita download di situ. Tapi kalau kita ketik prospektus nanti kayak gini ya, ada 2026 undergraduate and postgraduate degrees. Kalau prospektus biasanya langsung bentuk PDF ya, jadi kita nggak perlu banyak baca dari universitasnya. Ini ada Monash ya, ada Deakin University ya. Kalau misalkan teman-teman pengen cek ya, jadi kalau NU ya undergraduate guide ya, ini untuk undergraduate sih. Nah, ketika guide ini biasanya akan berbeda di satu jenjang ke jenjang berikutnya. Ini 2026 International Guide. Saya lulusan Adelaide, jadi saya coba aja di Adelaide ya. Ini
baca prospektus dengan baik karena teman-teman kuncinya saat wawancara itu ada di situ. Prospektus dia pasti akan memberikan nih kontennya ya, kita coba cek kontennya. Jadi nanti ada universitas ya, kemudian ada ada university, ada attainment model, our campusesnya ada di mana saja ya, fasilitasnya apa saja, research fokusnya apa bagi teman-teman yang mau S3. Jadi kita bisa analisa research fokusnya cocok nggak sama saya. Terus students experience-nya, kehidupan di sana tuh ngapain aja. Eh, oh saya bisa ini bisa itu gitu ya. Kemudian ini adalah welcoming to Adelaide, berarti ini akan menggambarkan kota Adelaide seperti apa. Discover Adelaide ya, seperti apa di Adelaide, terus students life kehidupannya kayak gimana, akomodasi. Akomodasi itu berarti terkait tempat tinggal ya, kemudian apa ya, bus dan segala macam itu bisa dibahas di sini ya, ada transformasi teaching dan segala macamnya ya. Nah, baru nanti di sini ada English language requirement. Contoh ya, contoh aja di English language requirement. Nah, di English language ini ada entry into Adelaide University semester 1 ya, ini ada besarannya. Bahkan saya dulu waktu diwawancara itu ditanyakan kenapa kok pilihnya di Adelaide, kenapa nggak di kampus yang lainnya gitu. Nah, salah satu yang saya sampaikan itu adalah karena Adelaide itu paling murah di antara yang lain ya, paling murah di antara yang lain, dan karena memang kotanya kota yang menyenangkan, kecil tapi nggak sepi-sepi amat gitu ya. Where Sorry, saya ini sebentar. Nah, jadi di sini yang harus dipastikan adalah baca buklet atau prospektus ini dengan baik, karena teman-teman pasti akan dikasih tahu tuh di situ dengan lengkap, ya. Nih, kayak contoh English Language Pathway, jadi ada bahasa Inggris ya di sini yang dibutuhkan. Ini ada yang namanya persiapan bahasa Inggris, disebutnya dengan English Language Pathway, English Language Center. Jadi mereka menyediakan untuk pembelajaran terlebih dahulu, dan biasanya kalau masuk ke mereka itu bisa dibantu langsung untuk bisa masuk ke kampus ya, biasanya seperti itu karena memang desainnya langsung dari mereka gitu ya. Ini bisa dibaca-baca ya, how to apply ya, kemudian nanti di belakang ada persyaratannya pasti. Balik lagi, ini belum ada chat ya, jadi aman. Saya coba cek lagi, misalkan ke sini. Kampus kehidupan ya, kehidupan di kampus misalkan, oke, welcome to Adelaide ya, kita coba welcome to Adelaide. Nih, sampai dikasih kotanya seperti apa ya dari atas. Ini kotanya seperti ini ya, kemudian nanti di sini diberikan deskripsi ya, Adelaide itu kayak gimana tempatnya. Bahkan saya nyebutin ini hanya sesuatu yang sederhana ini untuk saya sampaikan ketika wawancara ya. Jadi apa yang saya mau sampaikan kita bisa akalin terlebih dahulu kalau ditanya kenapa milih ini. Oh, saya mau gambarin ini, saya mau jelasin ini, kayak gitu. Ya, jadi pelajari dengan baik, ya. Kotanya seperti apa, ya. Kayak misalkan di sini livable cities, ya. Jadi livable cities salah satu livable cities di Indonesia di Adelaide, ya, di seluruh dunia. Kemudian kegiatan yang bisa dilewati seperti itu. Nah, kumpulkan minimal 3 kampus yang teman-teman ingin tuju. Ya, jadi nanti ini karena tidak ada yang lain ya. Jadi kalau di Australia seperti itu. Kalau di kampus-kampus yang negara lain sebenarnya sama, nggak jauh beda ya. Teman-teman tinggal masuk aja ke webnya, kemudian di situ pasti akan ada ini ya, degree finder biasanya ya, degree finder di situ teman-teman bisa masukin aja apa yang teman-teman mau, nanti langsung akan dicarikan. Nah, ada pertanyaan mungkin? Belum ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kita masuk lagi ke uh, slide-nya. Oke, kita tadi. Sorry. Oke, ini dia ya. Oke, jadi di sini yang harus dipastikan adalah teman-teman sudah mempunyai tujuan-tujuan pasti ya. Tujuan-tujuan pastinya seperti apa.
Ini ada tugas nih, ya, ada tugas, ya. Sebelum nanti kita coba bahas, ya, untuk berikan waktu untuk tanya jawab. Ya, di sini ada tugas, ya. Tugasnya ada buat folder khusus di laptop dengan nama persiapan beasiswa LPDP. Ini tugasnya nggak akan kita minta pastinya. Ini hanya bagaimana teman-teman mempersiapkan beasiswa ke depannya nanti seperti apa, ya. Nah, ini berlaku untuk semuanya, nggak hanya di kelompok A, B, atau C, ya. Semua kelompok minimal teman-teman buat seperti ini, ya, buat folder khusus di laptop dengan nama persiapan beasiswa LPDP dan tampang di desktop. Kalau saya biasanya seperti itu, tampang di desktop. Jadi desktop itu muncul di situ folder gitu ya, folder persiapan beasiswa LPDP kayak gitu. Kemudian buat daftar checklist dokumen yang sudah dimiliki, bahkan di LPDP sendiri itu diberikan adanya checklist, ya. Teman-teman tinggal analisa aja, oh ini sudah, ini belum, ini sudah, ini belum, ya. Teman-teman bisa ikuti apa yang ada di webnya LPDP. Terus yang ketiga adalah buat subfolder, ya, berkas dari folder utama. Subfoldernya di sini berupa berkas LPDP dan 3 kampus luar negeri. Ya, 3 kampus luar negeri. Jadi berkas-berkas apa aja yang dibutuhkan dikumpulkan beserta 3 kampus luar negeri ini harus berupa buklet-buklet kayak gitu, ya. Yang nantinya teman-teman bisa pelajari dan bisa tentukan 3 kampus itu yang memang saya tuju. Siapkan segala alasan kenapa pemilihan bisa kampus tersebut, kenapa di daerah tersebut, dan pembanding kampus yang lain, kenapa di luar negeri, kenapa tidak di dalam negeri, itu sering sekali. Satu hal lain yang tidak saya masukkan di sini adalah cari sebanyak mungkin, ya, pertanyaan-pertanyaan interview di beasiswa LPDP, ya, atau pengalaman-pengalaman alumni, ya, atau awardee itu bisa teman-teman cari di internet. Saya yakin tersebar sangat luar biasa banyak untuk dicari, ya. Nah, itu tergantung dari seberapa banyak teman-teman punya waktu, gitu ya. Nih, oke, mungkin kalau ada pertanyaan, ini oke. Ada Ana, ya. Saya PNS sudah 8 tahun, belum menentukan apakah akan cari jurusan yang fokus kuliah atau fokus research. Tapi rencana ambil jurusan atau bidang riset food tech. Oke, safety manager yang pekerjaan saat ini. Oke, sudah sempat riset jurusan sayur University of Tasmania, belum benar-benar kemudian karena masih oke. Jadi kalau ingin kita saran, rencana saya mengajak suami, 2 anak, oke, sehingga mempertimbangkan kampus yang lebih jauh yang rating pos rendah. Oke, fasilitas sekolah yang baik, kolaborasi Islam seperti ini, ya, di kota besar yang dia hidupnya mahal. Kalau mengajak anak, apakah better cari yang fokus kuliah atau riset? Oke, kasusnya S2, ya. Kasusnya S2. Kalau S2, LPDP saat ini tidak mengcover untuk keluarga. LPDP hanya mengcover keluarga jika program S3 atau doctoral degree, PhD, gitu ya. Karena ini kasus yang dimulai dari tahun 2016 sebenarnya. Kasus ini dimulai di musim 2016, itu baru di batch ke, ya, batch 15-16 kalau tidak salah waktu itu banyak dari para awardee itu ketika sudah dinyatakan lulus, ada beberapa fenomena yang terjadi secara umum dan massal. Yang pertama adalah setelah dinyatakan lulus pada nikah. Sebelumnya belum nikah tuh, ya. Begitu eh, lulus, terus mereka pada nikah tuh. Ya, pada nikah. Sebelumnya kan ketika mereka wawancara, tes apa segala macam, mereka keadaannya single. Dan tidak ada tuh pertanyaan, tidak semua ditanyakan apakah ada rencana pernikah atau tidak dalam waktu saat studi, ya, atau dalam waktu dekat. Itu kadang ada yang ditanyakan, ada yang tidak, gitu. Nah, sehingga mungkin yang tidak ditanyakan itu, ya, itu lolos dari pantauan, ya, pantauan dan akhirnya lolos. Akhirnya banyak sekali dengan masal mereka pada nikah tuh setelah lolos nikah, dan mungkin salah satunya saya gitu. Saya nikah setelah itu karena mungkin menganggap oke, ada banyak alasan gitu ya, ada banyak alasan untuk memutuskan menikah gitu pada waktu itu. Nah, jadi yang akhirnya sebelumnya dia tidak punya keluarga, akhirnya punya keluarga,
di tengah perjalanan studi mereka membawalah itu keluarga barunya, minimal istri, karena kalau masih baru nikah ya. Dan yang sudah nikah memang ada juga ya, yang udah ada yang bawa sang anaknya juga kayak gitu. Dan waktu itu masih diperbolehkan dengan diberikan adanya eh, tambahan 25% untuk istri dan anak, untuk dua orang anak ya. Oke. Terus apa? Ketika itu terjadi dengan massal banyak, akhirnya diberikanlah keputusan untuk tidak memberikan biaya tanggung untuk anak istri, hanya diberikan kepada PhD karena mau nggak mau S3 itu pastinya kebanyakan sudah nikah gitu ya. Em, itu di tahun 2000, kalau saya tidak salah ingat itu 2000 eh, eh tahun 2020 kalau nggak salah ya. Kalau tidak salah 2020 atau 2019. Antara itulah 2019 2020 atau ya pokoknya di setelah ada masalah itu. Sehingga kalau Mbak Ana ini ya ingin memutuskan S2 dan membawa keluarga harus benar-benar menghitung ya. Dan ini benar harus pilih yang kampus dengan living cost yang rendah. Kalau misalkan kita khawatir tentang biaya ya, tapi kalau misalkan Mbak Ana ini seorang PNS yang udah lama, kemudian juga apa banyak bisnis dan segala macam, misalkan yang namanya biaya itu masalah sepele buat saya nggak ada masalah, nggak harus memperhitungkan wilayah, tapi perhitungkan untuk fasilitas yang lebih baik. Dan kalau untuk basis Islam memang tidak apa ya akan sedikit susah ya ditemukan untuk yang mempunyai basis Islam ya. Kemudian kalau misalkan apakah saya harus di jalur riset ya, misalkan ngajak anak apa better cari yang fokus kuliah atau riset ya. Kalau saya itu tergantung dari pribadi masing-masing. Banyak dari teman-teman saya walaupun mereka punya anak dua, punya anak tiga bahkan ada yang riset ya, ada yang coursework ya. Jadi tergantung bagaimana mengaturnya. Karena kalau dari kampus daerah saya di Adelaide dulu itu yang punya anak, itu ada beasiswanya dan di sana itu bagi anak-anak dari international student itu mempunyai privilege untuk mendapatkan potongan biaya ya, ada dapat potongan biaya. Bahkan ada beberapa yang masih kecil mereka harus menitipkannya di daycare dan daycare-nya itu apa bisa dapat potongan ya kayak gitu karena mahasiswa yang kuliah di sana itu ada yang seperti itu ya. Jadi fokusnya kalau misalkan mau kuliah boleh, mau pakai riset boleh juga. Tapi kalau saya personal mungkin bisa dikategorikan dengan cara mengaitkannya ke usia anak. Apakah usia anak ini rentan untuk kita jaga atau tidak? Kalau mungkin untuk rentan untuk kita jaga dan partner memang tidak bisa, karena biasanya kalau orang ngajak partnernya, ngajak suaminya kah atau ngajak istrinya, mereka biasanya justru menjadi penghasil uang ya, penghasil uang. Jadi yang suaminya yang kuliah atau istrinya yang kuliah, suaminya atau istrinya yang kerja, kayak gitu ya biasanya seperti itu ya. Jadi kalau memang mau agak sedikit fleksibel, memang pilih riset ya, agak fleksibel dari segi waktu ya. Tapi bukan fleksibelnya tidak ada apa banyak waktu kosong bukan, tapi fleksibelnya itu karena kita yang ngatur kapan kita harus ketemu dengan profesornya ya, waktu untuk pengambilan data dan segala macamnya kita bisa tentuin. Tapi satu mungkin dalam hal yang bisa dipertimbangkan adalah walaupun coursework, waktunya itu nggak sama seperti di Indonesia ya jadwal untuk S2-nya. S2 di sana itu saya kalau dikatakan kehidupan saya waktu itu di Australia itu bisa dikatakan 70%-nya itu justru di luar kampus, 30% aja yang di kampus tuh. Jadi ada waktu buat jalan-jalan, buat waktu di rumah nyantai apa kerjaan segala macam karena kuliah itu nggak harus hadir. Ya, kuliah nggak harus hadir karena di setiap perkuliahan itu pasti ada rekaman videonya.
Beberapa dosen bahkan memang sebelum dari awal mulai kita masuk, tugas A sampai Z itu sudah ada di kayak siakat ya atau kayak apa ya akun mahasiswa gitu di web. Kalau di Adeli dulu namanya Blackboard gitu. Jadi kita sudah tahu tuh tugasnya apa saja. Kalaupun kita nggak mau masuk, nggak masalah. Kita bisa lihat videonya, kita bisa ngerjain, kita bisa lihat artikel yang harus dibaca, kita bisa buat tugas-tugasnya seperti apa, kayak gitu. Ya, jadi coursework pun juga banyak waktunya. Terbukti saya mengikuti banyak sekali kegiatan di luar di organisasi sambil kuliah. Karena saya juga sebagai ini ya pemenuhan janji ketika wawancara bahwasanya saya di S1-nya nggak pernah ikut yang namanya organisasi, S2-nya saya balas dendam, saya mau ikut organisasi sebanyak mungkin. Dan itu benar-benar ikut. Saya ada sekitar mungkin 4 sampai 5 organisasi mahasiswa yang saya ikuti waktu itu. Walaupun di luar kampus ya, bukan di dalam kampus. Oke, terus ada tambahan ya. Sekarang itu mm-mm. Oke, kalau untuk PNS, apakah masih menjadi targeted atau tidak? Sebenarnya untuk targeted ini memang tidak secara langsung tertulis ya untuk PNS. Memang ada ini tersendiri, ada apa? Secara tidak tertulis PNS itu memang tetap menjadi targetednya, ya targeted itu tetap. Terbukti memang ada beberapa dukungan khusus ya memang untuk orang-orang yang dari civil servant ya. Jadi memang masih tetap diutamakan. Bahkan di beasiswa kalau teman-teman di Australia itu kan ada AAS ya, AAS itu sendiri juga mereka sebenarnya ada kerjasama antara AAS dengan LPDP juga ya. Jadi ada AAS kerjasama dengan LPDP yang di situ juga targetednya kalau kita ketahui AAS itu juga salah satunya adalah PNS ya. Ya, masih ya, masih walaupun tidak secara langsung itu kayak apa ya? Hanya secara pengetahuan umum ya, tidak secara langsung dinyatakan bahwasanya PNS apa diutamakan ya, tidak tidak seperti itu. Kalau di AS iya. Oke. Yang lain mungkin? Oke, Anggun. Insya Allah saya mau daftar di batch 1. Amin. Semoga dimudahkan ya. Semoga dimudahkan ya. Amin, amin. Buat yang lainnya juga yang ingin mendaftar di batch pertama, semoga semuanya dilancarin ya, bisa lolos semuanya ya. Nanti kita bisa dengar-dengar kabar-kabar ya kalau misalkan sudah ada di luar negeri. Pertanyaan saya untuk tahun ini ada perubahan di form LPDP. Di bawah penilaian diri yang semula penilaian diri berupa penjelasan tentang kelebihan diri, weakness, pengalaman, membanggakan diri orang lain menjadi personal statement. Bisa jelasin sedikit terkait perubahan di bagian ini. Nah, kalau personal statement ini kan dia bagian dari essay ya, bagian dari essay. Kita learning hub kita ini itu sebenarnya kita memfokuskan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Ya, sebenarnya memfokuskan pembelajaran bahasa Inggris. Cuman ketika ada momentum tertentu kita akan mencoba memberikan sedikit ya manfaat ya yang bisa bisa kita sampaikan itu terkait dari momentum itu. Nah, kalau untuk personal statement untuk essay kita ada nanti di pertemuan berikutnya ya. Ada di pertemuan berikutnya nggak tahu di pertemuan berapa ya. Besok ya kali. Besok kita ada nggak sih? Saya lupa. Nanti coba dicek sama admin ya. Saya lupa untuk jadwalnya. Kayaknya sih besok ya. Ingat saya sih besok ya atau kapan gitu. Itu ada waktu tersendiri. Kita akan bahas ya untuk essay yang nantinya kayak penilaian diri, kemudian personal statement. Memang nanti akan ada sedikit perubahan ya. Cuman kalau menurut saya pribadi, perubahan itu tergantung bagaimana kita menarasikan sebenarnya. Kalau dikatakan pengalaman membanggakan, ya pengalaman membanggakan. Ini ada sesuatu yang sangat lucu menurut saya ya. Em, dari umur-umur hidup saya ketika saya mendaftar beasiswa, tidak ada satupun pengalaman yang membanggakan. Yang menurut saya itu layak untuk dituliskan. Ya. Dan kalau kelebihan diri, weakness itu ya lebih banyak di weaknessnya gitu.
Tapi kalau misalkan pengalaman bangga apa yang bisa saya sampaikan waktu itu hanya satu yang terpikirkan oleh saya yaitu adalah lulus kuliah tepat waktu. Yang mungkin orang akan menganggap itu hal yang sangat sepele sekali, lulus kuliah tepat waktu. Tapi esai semuanya hanya terkait bagaimana kita mengkoneksikan, menarasikan apa yang kita sampaikan menjadi sesuatu yang lebih, sesuatu yang wow, walaupun dari sumber yang biasa aja, dari topik yang biasa aja. Orang lain lulus tepat waktu banyak gitu. Ya, tapi apa yang bisa saya breakdown dari satu kata saya lulus tepat waktu, ya, itu yang penting. Ya, jadi penilaian diri ini kayak misalkan kita hanya lebih mengetahui ya personal statement kita itu tentang kita seperti apa, statement kita seperti apa, moto kita seperti apa, kedepannya tentang pendidikan seperti apa, ya pendidikan yang akan kita tempuh seperti apa, ya tugas ketika kita ada di sana ngapain, kayak gitu, ya. Kemudian setelah balik saya ngapain, kayak gitu kan? Itu kan sebenarnya yang poin-poin di essay-essay yang dibutuhkan di LPDP. Essay itu adalah uh, kayu, bahan bakar yang akan digunakan saat wawancara. Jadi, saran saya, nanti ini sedikit-sedikit bocoran, karena nanti ada poin tersendiri yang bisa disampaikan saat materi pembahasan di pembuatan esai. Itu adalah penulisan yang namanya esai itu tidak bisa kita karang dengan sebaik mungkin jika kita tidak mengalami itu, tidak memiliki itu. Ya, jadi walaupun yang kita punya sepele, nanti ada tips sama triknya bagaimana membuat itu jadi lebih keren. Ya, itu. Jadi nanti bisa join lagi ya di kelas berikutnya ya untuk pembuatan essay ya. Termasuk juga nanti recommendation letter ya, recommendation letter walaupun sudah ada ininya sih, sudah ada template-nya sih ya, tapi boleh nanti bisa dibahas sedikit. Oke, itu ya mungkin kalau misalkan ada tambahan lagi boleh. Terus Rifki Ibrahim, ini chat semua ya, nggak ada yang ngobrol nih. Saya nggak dengar suara emasnya teman-teman semua nih ya. Yang saya lihat tulisan semua. Kalau LPDP dalam negeri boleh nyambi kerja kah? Hmm, pertanyaan yang bagus ya. Kalau dalam negeri boleh nyambi kerja nggak? Oke. Kalau kerjaannya, ya, kalau kerjaannya itu adalah kerjaan yang bersifat individu, ya, kayak misalkan kita punya bisnis, oke, bisnis bukan kerjaan, kerjaan dong, gitu kan. Kalau punya bisnis, nggak ada masalah. Tapi yang akan bermasalah adalah kalau misalkan kerjaannya terkait dengan institusi tertentu. Ya, institusi tertentu. Biasanya dimintakan untuk izin belajar, ya, tidak diperbolehkan untuk aktif. Kalaupun boleh, kalaupun diperbolehkan, biasanya memang ada alasan tertentu yang disampaikan di situ. Kayak misalkan dosen ya, dosen itu boleh tugas belajar, boleh izin belajar. Ya, jadi kalau misalkan kampus yang saya tempat ngajar itu tempatnya kekurangan dosen. Jadi kalaupun saya kuliah masih tetap harus mengerjakan tugas-tugas dosen kan bisa online ya, bisa apa ya dengan penugasan dan segala macamnya proyek ya itu boleh. Kalau kerjanya di kantor biasanya itu tergantung dari kampus ya tergantung dari kampus. LPDP tidak memberikan pengawasan seketat itu ya tidak memberikan pengawasan ini orang kerja nggak ini sambil ngerjain ini nggak ya jadi nggak nggak sampai ke situ sudah rahasia umum bahwasanya semua mahasiswa itu tetap kerja di luar ini ya di luar kayak PNS di luar yang punya terikat institusi seperti itu yang memang mereka biasanya diminta untuk izin belajar ya itu berarti apa masih bisa kerja ya nih masih bisa ya jadi soalnya kurang banget stipendnya kalau nggak nyambi kerja ya kalau dalam negeri memang ya mohon maaf ya kalau dalam negeri agak sedikit nanggung memang ya agak sedikit nanggung. Apalagi kalau kita memutuskan harus pindah kota di mana kita tidak bekerja di si daerah tersebut dan pekerjaan kita tidak bisa dilakukan di kota yang berbeda. Itu pasti akan sedikit ribet ya seperti itu.
Nah, kalau beasiswa dalam negeri itu nanggung, mending beasiswa luar negeri. Ya, beasiswa luar negeri itu nggak nanggung kalau beasiswa luar negeri. Ya, luar negeri itu semoga ini nggak dimasukkan nantinya ya, semoga nggak dimasukkan. Karena kalau di luar negeri itu, di luar negeri itu banyak sisanya masih ya, masih banyak sisanya. Dan selain banyak sisanya adalah banyak sampingan dari teman partner kita gitu ya. Kasus saya dulu, saya waktu di Australia baru nikah kan, itu belum belum punya anak, jadi istri kerja ya, saya juga sampingan. Karena kalau di Australia itu diperbolehkan part time itu 40 jam eh, per 2 minggu ya. Jadi fortnightly ya, fortnightly itu 40 jam aja. Tapi 40 ini adalah yang terdaftar ke sipil ya, ke sipil. Jadi kalau misalkan yang tidak terdaftar ya suka-suka kayak gitu ya. Ini jadi eh, di waktu musim panas tuh liburnya panjang tuh, panjang banget tuh liburnya ya. Itu biasanya kita bisa pol-polan tuh kerjanya kayak gitu. Dan lumayan ya, istri kerja misalkan kita juga kerja gitu, pulang-pulang bisa buat nabung kayak gitu ya. Kalau buat beasiswa, insya Allah beasiswa itu memang memberikan cakupan biaya eh, se apa ya, se agak sedikit lebih eh, sistem hidupnya, misalkan ya biaya hidupnya itu masih tercukupi gitu. Karena waktu itu saya benar-benar menggunakan beasiswa bagian saya, bagian istri, bagian anak itu tidak saya sentuh. Ya 25% bagian istri sama anak itu tidak saya sentuh. Tapi memang saya kasihkan langsung ke istri ya 25% tuh. Nah silakan kamu pakai terserah gitu kan. Saya nggak pernah pakai itu untuk kebutuhan rumah ya, kebutuhan rumah, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan makan, semuanya dari beasiswa full untuk saya. Yang tambahan 25% itu saya bebasin ke istri buat ya udah silakan pakai ya, silakan pakai mau buat apa silakan dari situ ya. Ya ini infonya dari admin. Topik essay, study plan, motivation letter ya, itu dibahas di tanggal 7 nih, tanggal 7. Saya lupa tanggal berapa ya ini. Jadi nanti terkait pembuatan-pembuatan essay nanti ada di tanggal 7 ya, teman-teman. Kemudian itu ya, Kak Rifki ya. Jadi mungkin bisa sedikit menjawab pertanyaan dari Kak Akmal di sini, Kak, kalau yang soshum itu bagaimana ya Kak? Sedangkan negara prioritasnya di STEM, apakah masih ada harapan? Soalnya saya jurusan ilmu pemerintahan dan apakah latar belakang mendaftar kampusnya jadi prioritas? Oke, ini pertanyaannya cukup bagus ya, yang di kedua ya. Yang pertama adalah apakah sosial hukum itu masih bisa mendapatkan eh, apa? eh, porsi ya, mendapatkan porsi untuk beasiswa ini? Jawabannya masih ya. Sebenarnya semua jurusan masih diperbolehkan. Namun hanya memberikan penekanan, ada prioritas. Karena prioritas ini walaupun teman-teman ada di bidang prioritas, tapi kalau persiapannya kurang matang, tetap saja tidak bisa diloloskan. LPDP adalah beasiswa yang tidak mempunyai kuota ya, tidak menerapkan sistem kuota. Jadi mereka menerapkan sistem mana yang terbaik untuk digunakan. Mau kuotanya terpenuhi atau tidak, mereka tidak ambil masalah di situ karena memang mereka tidak ambil kuota. Ya, bisa kalau misalkan 5.000 yang pantas untuk mendapatkan beasiswa, 5.000-nya semuanya dapat. Ya, kalau misalkan 3.000 saja dari 5.000 ya 3.000 aja yang dapat seperti itu. Jadi kalau di beasiswa ini memang kenapa di 2026 ini diberikan adanya skala prioritas untuk jurusan? Maksudnya memang karena dari kementerian menganalisa bahwasanya Indonesia sedang membutuhkan itu saat ini. Pergerakan pergerakan pendidikan, pergerakan kebutuhan dunia profesional itu memang di bidang-bidang itu. Teman-teman mungkin merasakan secara tidak langsung ya, perkembangan digitalisasi, AI, ya, hilirisasi produk. Itu saat ini itu sangat kencang sekali. Dan kalau kita tidak mempunyai pioner-pioner di bidang-bidang itu dikhawatirkan ke depannya kita tidak bisa mengikuti perkembangan seperti itu. Ya, jadi
Kenapa diprioritaskan? Karena memang masalahnya sedang saat ini memang dibutuhkan. Ya, saat ini memang sedang-sedang di happening banget kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan ke depannya tidak terpenuhi sektor-sektor ini, ada muncul permasalahan seperti itu. Tapi bukan berarti sektor lain tidak boleh daftar. Ya, tetap boleh daftar. Kita hanya adu perang kesiapan. Ya, kesiapan narasinya seperti apa, kenapa kita penting ya di situ karena kita dalam tanda kutip saya selalu menyampaikan sama teman karena saya sudah lumayan beberapa kali memberikan apa ya seminar atau bahasan-bahasan seperti ini itu saya selalu menyatakan bahwasanya LPDP itu hanya membeli dari apa yang kita jual. Jadi istilahnya kita tuh jual diri ya jual diri dalam artian dalam tanda kutip bahwasanya kalau kita bagus mereka pasti akan beli. Ya. Terlepas saya itu siapa? Nah, ini juga masuk ke pertanyaan yang berikutnya adalah apakah latar belakang kampus jadi prioritas? Ya, mungkin teman-teman ada yang dari kampus ternama, ada yang dari kampus ya menengah, ada yang dari kampus mungkin tidak terkenal. Bukti hidup adalah saya pribadi, ya. Saya S1-nya itu dari kampus swasta di Kediri, yang orang kalau saya sebutin namanya, saya yakin dari semua orang di sini kecuali yang ada di wilayah Kediri pasti tidak tahu, ya. Kalau misalkan saya sebutin nama kampusnya. Jadi saya dari kampus yang benar-benar dari kota ya bukan pelosok sih, kota kecil gitu ya. Kemudian kampusnya juga bukan kampus negeri, kampus swasta yang dia besar karena memang tidak ada banyak lawannya waktu itu, ya tidak banyak lawannya. Waktu itu hanya sekitar 3 sampai 4 universitas aja yang bersaing waktu itu. Tapi sekarang kan banyak kampus luar gitu ya, kampus luar yang punya kampus jauh gitu. Nah, jadi saya ternyata bisa lolos gitu. Yang penting hanya satu, kampus Anda itu terdaftar di BAN PT, ya di BAN PT, bukan yang mempunyai akreditasi A, B, C, D kayak gitu. Nah, bagaimana kalau kampus saya mempunyai akreditasi A, B, C, D atau sekarang ini pakai unggul, ya baik, baik sekali kayak gitu misalkan. Nah, kalau punya itu akan lebih bagus pastinya, ya. Karena memang mau tidak mau ada sedikit perang dari situ. Tapi nggak punya pun nggak masalah. Karena yang mereka nilai adalah kesiapan kita ke depannya seperti apa, kemampuan kita seperti apa. Ya, saya interview itu yang benar-benar kita jual, yang benar-benar kita tunjukkan. Ya, bahwasanya kita siap luar dalam. Ya, jadi biasanya yang harus diperhatikan adalah masa lalu saya seperti apa, saat ini saya seperti apa, masa depan saya seperti apa. Itu yang akan mereka bahas. Ya, masa lalu terkait akademik saya, ya, kamu ngapain aja waktu kuliah S1 dulu, ya, penelitian kamu terkait apa, gitu. Kemudian kenapa meneliti itu, ya, kemudian lagi misalkan ada banyaklah seperti itu, ya. Terus sekarang ini kayak gimana, masa depan seperti apa, itu mungkin, ya. Ada lagi mungkin, ada lagi. Tidak ya, tidak ada. Sekarang ada di dalam 8:26 ya. Jadi memang kalau saya pribadi memang kalau 1 jam tuh biasanya nggak cukup ya. Kalau 1 jam biasanya nggak cukup untuk ngobrol, untuk ngomongin seperti ini ya. Biasanya ya sekitar 1,5 jam ya, mungkin seperti itu. Oke, ada lagi? Ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan ya analisa terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ya ada pertanyaan terkait apapun dari materi yang kita sampaikan hari ini, nanti silakan teman-teman untuk boleh ya kita masukkan diskusi di grup ya. Grup itu teman-teman boleh tanya-tanya ya, boleh tanya-tanya terkait ini materi beasiswa LPDP, terkait pencarian kampus misalkan atau terkait bahasa Inggris, boleh-boleh aja ya. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan terkait bahasa Inggris, boleh. Nanti biar karena tujuan kami membuat yang namanya Learning Hub ini ya, SIS-SB Learning Hub ya, itu adalah bagaimana kita itu bermanfaat lebih gitu, ya, bermanfaat lebih ke teman-teman
Karena memang ya kita ada di dunia pendidikan, kalau misalkan kita memberikan ilmu, kami yakin bahwasanya nanti ke belakangnya ilmu itu akan balik lagi ke kita, ya gitu. Ya, jadi teman-teman boleh nih yang sebarin ke teman-temannya, yuk gabung ke ini ya. Insya Allah untuk SB Learning Hub ini kita akan kembangkan materi-materi keseluruhan nantinya ya. Jadi ada materi bahasa Inggris ya, nanti bisa disampaikan ya. Kalau ada permintaan nanti bisa coba request kayak gitu ya. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Untuk agenda berikutnya nanti ada di tanggal 7 ya, tanggal 7 Februari itu kita bahas tentang essay. Ya, kita bahas tentang essay dan study plan, motivation letter bagaimana pembuatannya ya, nanti bisa kita bahas di situ. Oke, itu mungkin dari saya ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi ya, nanti bisa disampaikan di grup ya. Itu mungkin saya mohon maaf, saya bisa balikan ini, saya balikan ke admin atau gimana?